Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ignal Samudra, Dani Oneldi, Wilbert Jonathan, Brian Jensen Sapala, dan Andrian Pratama Prasetya. Kelompok kami membahas tentang akulturasi budaya Timur Tengah di Indonesia dengan kajian kedatangan Islam dan pengaruh budaya di Indonesia itu sendiri. Next, jadi sejarah penaklukan Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, merupakan salah satu negara yang dikunjungi oleh mayoritas Islam dalam perjalanannya untuk menyebarkan agama Tauhid. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadi perjumpaan dengan segala bentuk budaya Timur Tengah dan Arab, khususnya Islam, dengan budaya-budaya di Nusantara. Dan tentunya, perjumpaan tersebut mengalami akulturasi atau gabungan dengan budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia ataupun agama-agama yang sudah masuk ke Indonesia sebelum agama Islam itu sendiri. Next, silakan. Pembahasan pertama yaitu budaya asli Indonesia. Jauh sebelum masuknya Islam dan membawa pengaruhnya di Indonesia, yang sebelumnya sudah ada dahulu, yaitu ialah budaya-budaya di India dan juga di Cina. Profesor Muhammad Abdul Harim menjelaskan bahwa potret budaya asli Indonesia sekarang ini bisa dijumpai di wilayah-wilayah pedalaman, seperti masyarakat Tengger yang terdapat di Sukapura, lereng Gunung Bromo, dekat Pasar Malam. Mereka seluruhnya masih memegang budaya asli dengan beberapa, bisa kita sebut budayaisme lah, animisme, dinamisme, fetisme, dan syamanisme, seperti itu. Next. Baiklah, kemudian yang berikutnya adalah evolusi budaya di Indonesia. Berangkat dari asumsi bahwa Indonesia mempunyai budaya asli sebelum mengalami akulturasi dan perkembangan dengan budaya-budaya lain yang datang dan mempengaruhi budaya yang ada, maka tahapan perkembangan budaya di Indonesia dapat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama adalah pra-perkembangan budaya, yang kedua yaitu perkembangan budaya Hindu, yang ketiga perkembangan budaya Buddha, dan berikutnya perkembangan budaya Islam, dan yang keempat adalah pasca perkembangan budaya Islam. Dalam periode para perkembangan, menurut catatan Profesor Abdul Karim, Indonesia relatif tidak ada pengaruh dari budaya luar. Masyarakat, animisme, dinamisme, fetisme, dan syamanisme yang berada di pedalaman adalah potret periode ini. Sesudah pra perkembangan budaya datanglah perembesan budaya Hindu dan berkembang pada tahun 78 Masehi dan mencapai puncak pada zaman Majapahit, yang eksekusinya dengan mudah dikenali dari peninggalan-peninggalan batu bertulis, monumen-monumen seperti Candi Prambanan di Yogyakarta, Candi Triwulan Bajang Ratu, Ringin Lawang, Grotong, dan Candi Tikus di Mojokerto. Relief-relief yang hingga kini masih terpelihara di Bali, kalender Saka yang masih digunakan oleh masyarakat di Pulau Bali. Bahasa Sanskerta sebagai bahasa agama Hindu dengan huruf H, Na, Ca, Raka juga berpengaruh kuat hingga kini dan dianggap sakral. Pada periode perkembangan agama yang didirikan oleh Siddhartha Gautama, yaitu Buddha, lebih menekankan kepada moral dan etika yang sangat berguna untuk penguasaan diri, menuntun manusia untuk berbuat baik kepada sesama agar bisa mencapai nirwana, yaitu kehidupan abadi tanpa penderitaan, meningkatkan budidaya agar kehidupan manusia lebih terangkat dan mencapai kebahagiaan. Candi Borobudur di Magelang adalah peninggalan yang melambangkan falsafah agama Buddha dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Kemudian pada abad ke-17, ada saatnya tatanan lama yang terpengaruh Indianisasi itu terguncangkan. Kedatangan Islam di Indonesia mendorong revolusi besar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang dimana hampir seluruh aspek tata kehidupan diubah menjadi aturan-aturan yang berlandaskan kaidah-kaidah Islam. Kehidupan manusia dalam masyarakat terikat dalam kesatuan dan persatuan yang terbagi menurut susunan kemasyarakatan. Kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan dibuat secara bermusyawarah sesuai dengan kehendak bersama dan ajaran-ajaran Islam. Kemudian masalah akidah agama Islam tidak dibahas pada jurnal ini, akan tetapi sejak kedatangan dan perkembangannya di bumi Nusantara yang pada tahun 1988 tercatat hampir 1.750 juta orang yang menganut agama Islam dan menduduki peringkat 5 di dunia.
sesudah Cina, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Dan menurut statistik resmi, 90% dari jumlah penduduk itu beragama Islam. Dengan demikian, Indonesia merupakan negeri yang paling banyak penduduknya di dunia Islam, jauh melebihi Pakistan yang memiliki 81 juta penduduk dan Bangladesh 77 juta. Maka sudah barang tentu kebudayaan yang dibawa oleh Islam mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai masuknya Islam di Indonesia, di mana dari beberapa wacana yang ada, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu menjadi perdebatan karena tidak ada data yang kuat mengenai kepastian kapan, di mana, siapa, dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Akan tetapi masuknya Islam di bumi Nusantara ini merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia, di mana para sejarawan sepakat bahwa tempat asal kedatangan Islam ke Indonesia terbagi menjadi dua, dari Timur Tengah atau Arab dan juga anak benua India. Dan dapat dipastikan tidak ada sejarawan yang berpendapat secara eksplisit bahwa Islamisasi Nusantara berasal dari Cina. Kemudian dari hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan, tercatat bahwa Islam telah datang untuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Ini sejak permulaan pada perkembangan Islam. Menurut Profesor M.C. Rickfels, para pedagang Muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan dalam masyarakat-masyarakat lokal. Beberapa ahli sejarah dari Timur Tengah berpendapat bahwa sebelum abad-abad tersebut, maka budaya Islam sudah ada terlebih dahulu masuk bersama para pedagang Muslim, akan tetapi belum berkembang. Dari beberapa statement di atas bisa disimpulkan meskipun belum sepenuhnya bisa dijadikan acuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Zumardi Azra bahwa Islam memang sudah datang dan diperkenalkan pada Nusantara pada awal abad Hijriah. Dan pengaruh saat ini akan tetapi pengaruh Islam baru tampak nyata dan proses Islamisasi baru mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan abad ke-16 Masehi. Islam menunjukkan eksistensinya di Sumatera pada abad ke-13 dan di Jawa pada abad ke-15 setelah berhasil memasuki wilayah kekuasaan politik yang selanjutnya dipakai untuk mendapatkan dukungan rakyat agar mereka memeluk Islam. Berdasarkan bagaimana masuknya Islam di Indonesia, Profesor Muhammad Abdul Karim mengelompokkan jalur masuknya Islam di Indonesia menjadi dua jalur, yaitu jalur laut dan jalur darat. Dari jalur laut dengan rute dari Aden menyisir dari pantai menuju Maskat, menuju ke Gujarat, yang akhirnya sampai ke Nusantara melalui Selat Malaka, kemudian ada juga dari wilayah Aceh hingga menyebar di Nusantara memasuki wilayah-wilayah seperti Padang, Banten, Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ampel, Ternate hingga Tidore. Kemudian terdapat jalur darat di mana rute tersebut adalah Mekah hingga ke Madain, kemudian masuk ke Kabul di daerah Afghanistan hingga ke Kashmir, masuk ke Xinjiang, daerah Tiongkok, hingga ke alam Melayu yang dikenal sebagai jalur sutra. Tanpa menafikan anggapan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai, namun pada dasarnya nantinya akan menuai perdebatan dengan adanya penaklukan melalui perang yang berlangsung antara Demak dan juga Majapahit, di mana terjadi perlawanan antara Demak melawan Majapahit dan juga Banten melawan Pakuan, serta sosok Sunan Kudus yang menjadi pemimpin perang tersebut. Dominasi Islam tampak pada tingkat sosial dan politik dalam kemajuan pesat berbagai kesultanan dari Aceh sampai Ternate dan Kepulauan Sulu, dan itulah gejala terpenting pada abad ke-16, ke-17, dan abad ke-18. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menurut Duliman, budaya yang ada di Indonesia merupakan akulturasi dari berbagai macam budaya yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan dan tempat persinggahan para penjelajah. Nah, dan ini juga masuklah Islam ke Nusantara, yang menyebabkan masuklah pula berbagai budaya bersamaan dengan agama Islam tersebut, yang menambah kompleksnya budaya melalui akulturasi dengan beragam budayaan yang ada. Hal ini juga berarti bahwa pengaruh budaya Indonesia tidak akan hilang
oleh budaya yang datang, tetapi terjadi akulturasi percampuran di antara budaya tersebut sehingga mempengaruhi budaya yang sudah ada. Selanjutnya adalah proses percampuran berbagai macam kebudayaan. Percampuran kebudayaan ini dibagi menjadi beberapa bagian oleh Prof. Abdul Karim. Yang pertama adalah dominasi budaya Islam. Bukti dari dominasi budaya Islam ini terlihat di dalam ritual-ritual Islam seperti peralatan-peralatan yang digunakan saat salat seperti sajadah, tasbih, dan sebagainya, serta kelembagaan zakat, wakaf, dan pengurusan pelaksanaan haji. Selanjutnya adalah percampuran antara keduanya. Percampuran antara kedua budaya dapat dilihat pada bangunan-bangunan masjid, bentuk joglo, pakaian, lagu, kasidah, tahlil, dan sebagainya. Untuk percampuran yang terakhir adalah membentuk corak tersendiri. Dalam proses ini terjadi akulturasi yang sama kuatnya sehingga membentuk budaya baru yang masing-masing budaya ikut mewarnai budaya yang baru itu secara berimbang seperti sistem pemerintahan, sistem pemusyawaratan, dan lain sebagainya. Selanjutnya serahkan kepada teman saya. Nah, baik. Berikutnya adalah bukti-bukti dari alkulturasi. Dari 3 macam proses alkulturasi budaya dengan yang ada di Indonesia di atas, maka dalam tulisan ini akan mencoba menguraikan secara umum di budaya di Indonesia yang terpengaruh oleh budaya Timur atau Islam. Nah, yang pertama ada bahasa. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali bahwa bahasa-bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Arab sendiri yang sering kita dengar, seperti adanya pengucapan Allah yang kemudian kita serap menjadi Allah. Nah, hal ini dipengaruhi karena ada masuknya Islam di Indonesia dan juga penyebaran agama Islam itu sendiri. Berikutnya ada sastra yang awalnya didominasi oleh Hindu-Buddha yang berisi tentang istana sentris atau fokus pada kerajaan Hindu-Buddha dan juga cerita-cerita Hindu-Buddha. Nah, semenjak masuknya Islam di Indonesia, kemudian sastra itu perlahan berubah menjadi cerita Islam, cerita Nabi, dan juga cerita yang berbau-bau agama Islam, yang tujuannya adalah untuk mengajak pembacanya untuk masuk ke agama Islam itu sendiri. Nah, berikutnya yang ketiga ada kesenian. Pada kesenian sendiri dapat kita lihat secara jelas bahwa masuknya Islam di Indonesia sangat mempengaruhi bagian-bagian yang dapat kita lihat dalam artian kesenian, seperti adanya arsitektur yang kita lihat sampai sekarang itu seperti contohnya masjid dan juga pondok pesantren. Kemudian ada juga mozaik dan kaligrafi yang dimana hal ini sangat mengarah kepada Timur Tengah sekali dan sangat kental sekali terasa Timur Tengahnya. Lalu yang kemudian adanya pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan ini sendiri disebarkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia. Pendidikan ini awalnya disebarkan oleh pedagang-pedagang di waktu senggang mereka ketika tidak berdagang, yang kemudian perlahan mulai tersebar masuk ke daerah Indonesia. Lalu kemudian hal itu diteruskan kembali oleh Wali Songo atau 9 wali yang melegenda, dan perlahan kemudian menjadi pondok pesantren yang hingga sekarang sangat berpengaruh sekali dan menjadi mayoritas di Indonesia. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Kesimpulan yang bisa ditarik dari perkembangan Islam di Nusantara adalah segala budaya yang sebelumnya sudah mengakar di masyarakat Indonesia, yaitu Hindu-Buddha, dengan datangnya Islam, kebudayaan tersebut berakulturasi dan bergabung menjadi beberapa aspek seperti bahasa, sastra, seni, pendidikan, dan sebagainya. Kebesaran Islam dengan budayanya telah mengantarkan Indonesia menjadi negara yang paling banyak penduduk Islamnya di dunia saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari akulturasi yang terjadi, di mana saat Islam datang,
agama seperti Hindu Buddha sudah ada, dan agama kepercayaan seperti dinamisme, animisme, dan isme-isme lainnya juga sudah ada. Hal tersebut berakulturasi atau bergabung dan malah menjadikan keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.